Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Jovandra dari SMA Santo Aloysius 1 Kota Bandung. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian seperti pada judul, yaitu mobil bertenaga gravitasi. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Jadi prinsip kerjanya yaitu mobil bertenaga gravitasi menggunakan energi potensial yang diubah menjadi energi kinetik. Jadi bagaimana sih penggunaan energi potensial dan energi kinetiknya? Jadi, energi potensial pada mobil ini berada pada massa pemberat yang mempunyai rumus Fp sama dengan massa pemberat kali percepatan gravitasi dikali tinggi ke permukaan. Sedangkan untuk energi kinetiknya mempunyai rumus Eka sama dengan 1/2 massa seluruhnya, grafikar termasuk pemberat ya, dikali kecepatan kuadrat. Jadi Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, rancangannya bagaimana, Kak? Rancangannya, kalian bisa membuatnya dari 4 buah tutup botol sebagai roda. Dan kawat sebagai poros, kalian cukup membuatnya 2. Dan untuk menyangga poros ini agar bisa bergerak bebas, namun tetap berada di tempat, kalian pakai penyangga poros. Ya, penyangga poros yang terbuat dari tutup pulpen. Salah satu poros yang dijadikan sumber energi atau sumber pergerakannya, bagian tengahnya kalian potong untuk dibuat lilitan yang dihubungkan dengan pemberat. Nah, kali ini saya akan mencari efisiensi sebuah mobil bertenaga gravitasi itu bisa dilihat dari bagian mana. Nah, untuk mencari efisiensi, kalian bisa menggunakan rumus energi kinetik per energi potensial kali 100%. Nah, faktor-faktor yang meningkatkan atau menurunkan efisiensi ini banyak. Nah, dan saya akan mencari berdasarkan faktor diameter roda, atau kalian bisa menyebutnya variabel bebasnya lah. Karena variabel tetapnya yang akan kita bahas adalah efisiensi. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan percobaan 3 kali menggunakan diameter roda 4 cm yang lebih besar dari ini. Dan setelah mencobanya 3 kali, saya akan menggantinya dengan diameter roda yang lebih kecil seperti ini untuk dicoba lagi 3 kali. Dan setelah itu kita akan membahas hasilnya. Yuk, simak videonya. Dari grafik tadi, kita bisa mendapatkan grafik jarak terhadap waktu, yang mana sumbu vertikal adalah sumbu jarak dalam satuan meter, sedangkan sumbu horizontal adalah waktu dalam second. Nah, kalian bisa lihat di sini yang merupakan grafik parabola, yang mana ini berarti dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gerak GLBB dipercepat. Nah, dari gerak ini kita bisa mendapatkan percepatannya dengan mengalihkan koefisien di sebelah T kuadrat dengan 2, sehingga menghasilkan percepatan. Sedangkan untuk kecepatan akhirnya, kita bisa menambahkan
kecepatan awal dengan percepatan dikali waktu akhir. Nah, namun untuk mendapatkan kecepatan maksimum yang lebih akurat, kita bisa mencari kecepatan sesaat pada setiap jarak. Nah, di sini pada jarak 0,6 meter didapatkan kecepatan tertingginya yaitu 0,41. Memang lebih rendah dari kecepatan akhir, namun saya rasa ini lebih akurat karena setelahnya ini langsung berkurang. Nah, dari kecepatan maksimum kita bisa mendapatkan energi kinetik, di mana rumusnya yaitu 1/2 dikali massa seluruhnya dengan dikali kecepatan maksimum dikuadratkan. Sedangkan untuk energi potensial itu massa pemberat dikali 9,8 yaitu percepatan gravitasi dikali 0,18 meter. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan efisiensinya yaitu 22,465 atau 22,5%. Nah, ini untuk yang berdiameter 4 cm. Sedangkan untuk grafikar yang berdiameter 3 cm rodanya, kita bisa menggunakan cara sama untuk mendapatkan hasilnya. Nah, dari hasil perhitungan antara grafik ini dan tabel yang kita sudah buat, didapatkan bahwa efisiensinya lebih kecil dari yang berdiameter 4 cm. Nah, untuk memastikan apakah ini akurat atau tidak, kita akan mencobanya 2 kali, dan kita sudah mencobanya tadi, dan kita akan merata-ratakan efisiensi pada setiap variabel bebasnya seperti ini. Jadi untuk diameter roda 4 cm itu percobaan pertama 2, 3 itu mirip sama, sehingga rata-ratanya itu 22,465. Sedangkan untuk yang berdiameter roda 3 cm untuk percobaan 1 dan 3 EK-nya sama, sedangkan percobaan kedua untuk diameter roda 3 cm itu berbeda sendiri, sehingga efisiensinya lebih rendah dari yang percobaan 1 dan kedua. Namun di sini kita bisa melihat bahwa ini tidak jauh berbeda. Kita tinggal merata-ratakan di efisiensi ini masing-masing dari 3 ini untuk mendapatkan rata-rata efisiensinya, yaitu 12,914% plus minus 2,5. Nah, dari sini kita bisa membuat bagan, yaitu diagram batang ini. Kita bisa melihat bahwa yang mempunyai diameter roda 4 cm lebih besar efisiensinya daripada yang 3 cm. Jadi dari analisis seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan efisiensi yang terbesar, maka diameter roda yang digunakan harus besar juga. Dengan kata lain, semakin besar efisiensi, maka semakin besar juga diameter roda yang dibutuhkan. Sekian presentasi saya kepada kalian pada kali ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih, sampai jumpa.